Bonsai juga bisa menghilangkan kejenuhan dan juga stres. Jadi trainer bonsai. Sobat bonsai. Jadi kalau bilang bonsai itu mahal, jangan. Sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan membentuk atau membuat sebuah pohon bonsai. Dan di samping dan di depan saya ada 3 pohon. Nah, yang pertama yaitu dari asam londo, dan kemudian di sebelahnya ada akar waru yang saya okulasi dengan red panama, dan kemudian yang di belakang ada satu bahan dari akar wohong gunung yang saya okulasi dengan sancang. Kemarin di konsep dibantu oleh juga Mr. Alid, ada asam londo dengan gaya tertiup angin. Kemudian ada akar waru yang saya okulasi dengan red panama, mungkin ke arah expose root, jadi lebih menonjolkan di akar. Dan di belakang nanti akan melakukan proses pembentukan dari bahan akar juga, akar wohong gunung yang saya okulasi dengan sancang. Di saat jenuh karena lelah beraktivitas, kita juga bisa mengeluarkan beberapa bahan bonsai kita. Jadi ini ada beberapa bahan bonsai yang mungkin bahannya sederhana sekali, namun sebelum melakukan proses pembentukan, kita review dulu dari yang pertama, dari bahan asam londo, kemudian ke red panama. Dan sobat bonsai, ini ada satu bahan dari asam londo atau asam Belanda. Nah, jadi ini bahan ini sudah lama, namun tidak saya proses. Kemarin dibantu oleh Mr. Alid, kita bentuk dari bahan ini. Kita bentuk dari bahan ini dengan kita konsep dengan tertiup angin ya. Jadi pohon yang tertiup angin. Nah, ini satu bahan asam londo dari bahan yang sederhana ya. Jadi ada keringan seperti ini. Pohon keringan. Mungkin hidupnya di tempat yang tandus atau kering. Kemudian anginnya kencang. Jadi saya buat dengan gaya tertiup angin kemarin bersama Mr. Alid. Nah, ini masih proses, kita suburkan lagi. Kemudian ke sebelah, nah ini dia akar waru yang saya okulasi dengan red panama. Jadi bahannya sederhana sekali, cuma akar, kemudian okulasi. Ini hasil pemberian dari Beli Agus Pejaten ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Beli Agus karena sudah memberi bahan ini. Jadi ini saya konsep dengan expose root, jadi lebih menonjolkan di akar. Kemudian ada percabangan. Nah, di sini ada percabangan yang patah. Nah, ini sendiri patah ya, bukan saya yang matahkan. Mungkin karena keberatan atau gimana, atau tertimpa kayu mungkin. Jadi patah dan kemudian masih hidup. Jadi saya tekuk seperti ini dulu. Nah, karena kasihan ya kalau dipotong, jadi saya konsep dengan gaya expose root nanti. Dan ini masih ada sisa 2 tunas dan nanti kita bentuk lagi. Nah, sobat bonsai, jadi kita lanjut lagi. Ini ada satu akar ya, akar yang kemarin saya ambil bersama Mr. Alid. Pertumbuhan sancangnya sangat lumayan cepat dan subur sekali. Jadi sobat bonsai, sambil ngopi di malam hari sekitar jam 9 malam. Jadi karena jenuh, jadi saya melakukan aktivitas ini karena mungkin jika kita jenuh, kita lakukan hal-hal yang kita sukai atau kita gemari.
Jadi lanjut. Nah, jadi untuk bahan seperti ini, akar seperti ini, kesannya ekstrim, alurnya ekstrim, tekukannya ekstrim, jadi kita buat juga gerakan dengan ekstrim. Namun karena sedikit akarnya ini sedikit sekali, mungkin tidak seperti yang akar waru yang akarnya mungkin kita bisa tonjolkan, namun ini kita buat dengan pohon yang hidupnya menderita ya. Hanya perumpamaan saja menderita, di alamnya menderita karena kekurangan makanan ataupun karena hidupnya di tempat yang tandus dan juga mungkin cuaca yang sangat ekstrim. Jadi kita buat pohon ini seperti pohon menderita. Nah, biasanya pohon-pohon seperti ini dibuat dengan gaya bunjin atau bunjin style. Nah, untuk gaya bunjin nanti setelah kita selesai melakukan pengawatan atau pembentukan nanti akan saya jelaskan. Nah, ini bahannya sederhana sekali, masih di polybag, dan kita langsung lakukan prosesnya. Jadi seperti biasa dalam proses pembentukan bonsai, biasanya untuk mempermudah kita melakukan wiring, kita buang dulu daunnya atau yang biasa disebut dengan pruning. Jadi untuk pengawatan atau penekukan kita melakukan seawal mungkin ya. Nanti jika sudah ukurannya besar, nanti akan susah sekali kita melakukan penekukan, karena jika dipaksa nanti akan patah. Jadi untuk sancang ya, jadi sahabat bonsai yang menekuk bahan dari sancang, diusahakan medianya kering, jangan disiram dulu agar lebih lentur dari batang atau cabang yang akan kita bentuk. Hanya tumbuh dua tunas seperti ini, yang satu nanti saya akan pakai alur utama dan yang satu nanti saya akan pakai sebagai cabang. Dan untuk gaya bunjin, jadi kita menemukan hanya beberapa cabang saja agar terkesan pohon itu menderita di alam. Ini jadi memerlukan kawat double. Jadi dalam penekukan juga kita harus melihat mata tunas ya. Jadi diusahakan mata tunas itu di luar ketiak ya. Di luar ketiak itu artinya di luar tekukan. Siapa tahu nanti kita menemukan tunas. Nanti kita juga melakukan sedikit reposisi. Jadi jika suntuk dan bosan, jadi biasanya saya melakukan pembentukan atau melihat pohon. Jadi kadang menambah media
kita lihat kondisi pohon. Jadi senang ya kalau hobi bisa menjadi alternatif untuk menghilangkan kejenuhan dan juga menghilangkan stres. Langsung saya akan ambil potnya dan juga saya ambil media tanam. Jadi soal saya ini adalah bahan yang simple, sederhana, dari akar. Untuk bahan sederhana, bahan yang kecil ini, pakai konsep akan menjadi bonsai yang bagus untuk ke depan. Nah, sobat saya, jadi itu dia prosesnya. Jadi saya sudah review beberapa koleksi saya, walaupun dari bahan-bahan seadanya atau bahan yang sederhana. Jadi ada yang saya ambil di alam dan ada yang beberapa yang dikasih teman ya. Jadi seperti itu untuk menghilangkan kejenuhan. Jadi kita bisa ambil pohon kita, bonsai juga bisa menghilangkan kejenuhan dan juga stres. Dan sahabat bonsai, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.